Kapolres Pringsewu berhasil ungkap kasus penipuan yang melibatkan 4 narapidana di rutan kelas 2B Kota Agung. Pringsewu, Lampung, dimensitv-news.com. Polres Pringsewu mengimbau para pedagang yang memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya agar lebih waspada terhadap maraknya kasus penipuan. Imbauan ini disampaikan oleh Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, usai pihaknya berhasil mengungkap kasus penipuan yang melibatkan 4 narapidana di rumah tahanan negara rutan kelas 2B Kota Agung. Kami mengimbau masyarakat, terutama yang menggunakan media sosial untuk memasarkan dagangannya, agar berhati-hati terhadap penipuan. Jika menerima pembayaran dan bukti transfer, mohon lakukan pengecekan ulang di akun perbankan masing-masing sebelum melanjutkan transaksi, ujar AKBP M. Yunus Saputra pada Senin tanggal 9 September tahun 2024 malam. Yunus menegaskan, langkah ini penting untuk mencegah modus penipuan serupa dan menghindari jatuhnya korban lainnya. Menurutnya, modus penipuan tidak hanya menyasar pedagang sembako seperti yang terjadi di Pringsewu, tetapi juga pedagang kendaraan dan otomotif. Dalam pengungkapan kasus penipuan ini, Polres Pringsewu berhasil menangkap 4 narapidana yang terlibat. Mereka adalah Arif Mustafa umur 33 tahun, Dedi Sujarwo umur 31 tahun, Beni Fernando umur 29 tahun, dan Yoga Febrianton umur 26 tahun, yang saat ini masih menjalani hukuman di rutan kelas 2B Kota Agung. Keempatnya diketahui sebelumnya terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dan penyalahgunaan narkotika. Keempat pelaku melakukan penipuan terhadap beberapa pedagang beras melalui media sosial dengan cara mengirimkan bukti transfer palsu yang telah dimodifikasi sehingga tampak seperti asli. Salah satu korban, Siti Maisaroh, pedagang beras di Sukoharjo, mengalami kerugian setelah mengirimkan beras tanpa verifikasi yang lebih teliti terhadap bukti transfer tersebut. Kapolres menjelaskan bahwa peristiwa penipuan ini terjadi pada Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Setelah menerima beras dengan bukti transfer palsu, pelaku menjual kembali beras tersebut melalui pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu toko beras mengalami kerugian hingga 12,5 juta rupiah, dan ada lebih dari 5 toko lain yang menjadi korban. Pesan kami kepada pemilik toko yang menjual barang melalui media sosial, agar lebih teliti memeriksa bukti transfer dan rekening penerima. Jangan sampai tertipu dengan modus serupa, tegas Kapolres. Dari keempat pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa beberapa ponsel dan bukti transfer palsu. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 378 KUHP Jo pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, serta pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Liputan Arif Perdian, Kepala Biro Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, mengabarkan untuk dimensitv-news.com. Inspirasi membangun daerah.